Bismillahirrahmanirrahim. Tahun usianya itu sudah punya anak biasanya, sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah walaupun ngontrak, sudah banyak kawan-kawannya, sudah banyak pengalamannya, otaknya pun sudah jalan, emosionalnya sudah berkurang dan begitu seterusnya kan. Artinya usia 40 tahun itu sudah banyak nikmat. Makanya kenapa risalah juga diberikan kepada Nabi SAW di usia 40 tahun kan. Lah Allah ingatkan di usia 40 tahun itu agar kita banyak bersyukur. Apalagi usia 60 tahun yang sudah jelas-jelas sudah banyak cucunya tuh. Tapi betapa banyak orang-orang yang usia 60 tahun itu. Saya kenal satu orang pembisnis itu di Batam ini, usianya sudah 60 tahun lebih tuh. Tapi kalau cerita dunia ikhwan kayaknya enggak mati dia itu. Kalau udah cerita dunia bisnis itu kayaknya enggak akan mati dia itu. Dia kalau cerita, Ustaz saya lagi buat cabang di daerah Kalimantan katanya. Ini lagi buat surat-suratnya katanya. Kami sudah urus, insyaallah mungkin di sana lebih besar lagi katanya. Usahanya sudah banyak. Kalaupun dia nganggur, kalau saya lihat dari segi harta dia itu 7 turunan enggak habis tuh. Usia dia sudah hampir 70. Tapi kalau cerita bisnis, Masya Allah, kayaknya enggak mati-mati mungkin perasaan dia itu. Kan gitu ya. Harusnya usia-usia seperti ini sudahlah kasihkan ke anak-anaknya kan itu ya. Enggak usah dia sibuk sana sini karena dia tidak tahu usia dia itu tinggal sedikit. Kalau kemudian dihabiskan untuk cari dunia, kapan cari akhiratnya? Jangankan itu, sering saya nasihati, kadang-kadang ada anak yang tak tahu diri kan. Kadang-kadang ayahnya, ibunya disuruh merawat cucunya sampai mati sibuk dengan cucunya, sehingga enggak sempat ke masjid, enggak sempat zikir, enggak sempat salat duha karena sibuk dengan cucunya. Harusnya kan orang-orang yang sudah dekat kira-kira berapa tahun lagi mau mati itu kasih kesempatan dia beribadah. Kalau bisa anak yang baik itu dorong, Pak, Bu, ke masjid, zikir, tasbih, salat duha, salat malam, salat witir, harusnya kan didorong kan gitu. Supaya Allah berikan kesempatan dia husnul khatimah. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala yang usia 40 tahun saja sudah diingatkan supaya apa? Bersyukur akan nikmat Allah. Apa sih arti syukur itu dan apa rukun syukur itu? Rukun syukur itu salah satunya adalah mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dan yang kedua, membelanjakan nikmat itu di jalan Allah. Lah usia 40 tahun otomatis kan sudah punya harta tuh. Karena sudah punya pekerjaan rata-rata kan usia 40 tahun itu. Sudah punya pekerjaan, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah macam-macam, bahkan sebagian mereka sudah sukses lah gitu. Lah Allah hanya minta bersyukur kalau memang ada waktu gunakan di jalan Allah. Kalau ada harta gunakan di jalan Allah. Kalau ada peluang gunakan peluang-peluang itu di jalan Allah. Supaya betul-betul manfaatlah umur itu. Lah apalagi umur 60 tahun. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna, buruk kalian man tala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya buruk pula amalnya. Itu seburuk-buruk orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita perlu mengambil ibrah pelajaran tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Ada satu perkataan yang bagus sekali dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an? Dia mengatakan, ma nadimtu, kata Abdullah bin Mas'ud, ma nadimtu ala syai'in, tidaklah aku menyesal terhadap sesuatu, kata Abdullah bin Mas'ud. Ma nadimtu ala syai'in nadami, tidaklah aku menyesal akan sesuatu ketika matahari itu telah terbit yang sebelumnya tidak terbit. Kemudian dia mengatakan naqasa fihi ajali
wa lam yazid fihi amali. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang dalam, kata Abdullah bin Mas'ud, dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari dalam hidupku, tetapi amalku tidak bertambah sementara usiaku makin berkurang. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku paling menyesal nih kalau satu hari ini kok enggak ditambah, kok sama aja amalan sekarang dengan kemarin. Amalan sekarang dengan minggu kemarin kok sama saja, enggak ada tambah-tambahnya gitu. Aku menyesal karena lewat satu hari seolah-olah lewat umur dia. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, engkau itu hanya bagikan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du, kalau sampai satu hari lewat dari kamu, berarti dari badanmu juga sudah berlalu. Kita ini ibarat hari, berarti kalau satu hari lewat berarti telah hilang sebagian badan kita. Makanya dia mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Hasan Al-Basri, aku mendapatkan sebuah kaum di mana mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka itu lebih besar dibandingkan waktu mereka mengurus dirham dan dinar kalian. Tentu karena Hasan Al-Basri kan seorang tabi'in, berarti cerita sahabat ya kan. Jadi kalau dia mengatakan aku mendapatkan sebuah kaum yang waktu-waktu mereka sangat berharga dibandingkan dinar dan dirham, itu maksudnya para sahabat. Ya, jadi para sahabat itu mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia gitu maksudnya. Kalau kita kan terbalik kan gitu ya. Kalau kita lebih banyak mengurus dinar, lebih banyak mengurus dirham, tapi lebih sedikit mengurus akhirat. Itulah kebalikannya kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya dia mengatakan ada satu kaum yang mereka bersih keras di dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka dibandingkan dinar dan dirham mereka. Lihat Abdurrahman bin Auf. Ketika ada yang mengatakan riwayat ini dilemahkan, tapi masyhur kisahnya kan. Abdurrahman bin Auf ini kan datang dari Syam, bawa kafilah dagang banyak sekali. Saking banyaknya kafilah dagang itu, karena kan dipanggul dengan unta. Lah unta ini menginjak padang pasir, akhirnya jadi debu lah. Kemudian dihempas angin sampai debunya menutup kota Madinah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa Madinah tertutup debu? Maka orang-orang mengatakan itu kafilahnya Abdurrahman ibn Auf katanya. Wow, berarti kan banyak itu kan hartanya Abdurrahman bin Auf itu, debunya saja menutup Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan kepada dia, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa dia akan masuk surga dengan merangkak katanya. Sampailah kepada Abdurrahman bin Auf, kata dia apa? Aku tidak mau merangkak katanya. Aku ingin lari dan ku infakkan semua hartaku katanya. Semua diinfakkan. Ya, walaupun riwayat ini setelah diteliti lemah gitu riwayatnya. Tapi yang jelas bahwa begitulah para sahabat. Bahkan ada satu hadis, tetapi juga hadis ini sangat lemah ya. Kalau seandainya hadis ini sahih, ngeri sih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah berikan usia 40 tahun, kemudian kata Rasul, falam yaglib khairuhu syarrahu falyatahajjaz fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang usianya 40 tahun kemudian kebaikannya tidak sampai mengalahkan keburukannya, silahkan tuntun orang ini ke neraka katanya. Siapa yang usianya 40 tahun kemudian kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, tuntun saja orang ini ke neraka katanya. Coba kalau hadis ini sahih kan ngeri, tapi hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah sekali dan tidak bisa terangkat. Tetapi kalau kita memahami hadis ini secara makna, ada benarnya juga. Karena usia-usia apalagi sampai 60 tahun kok
kebaikannya tidak sampai mengalahkan keburukannya, alias keburukannya masih di atas kebaikannya, itu alamat suul khotimah namanya. Alamat suul khotimah. Kalau sudah tua kok masih berbuat buruk, tidak nambah kebaikannya, ini alamat suul khotimah orang kayak gini nih. Walaupun kita tidak bisa menunjuk person satu persatu gitu kan. Terkadang ada juga yang Allah kasih rahmat. Mungkin dari kecil dia beramal amalan ahli neraka, kemudian di ujung hayat tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli sorga, akhirnya Allah masukkan ke sorga. Ada juga karena amal itu ditentukan dengan akhirnya kan. Tetapi siapa yang tahu bahwa akhir kehidupan kita itu seperti itu? Jangan berdalih dengan hadis ini. Gak apa-apa Ustaz, nanti aja lah saya tobatnya katanya. Nanti kalau dekat-dekat mati saya tobat katanya. Kan ada hadis, ya, seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, tiba-tiba di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli sorga, akhirnya dicatat jadi penduduk sorga. Mudah-mudahan saya seperti itulah katanya. Enak kali kalau ngomong itu kan. Ya. Iya kalau seperti itu. Apakah anda tahu akhirnya seperti itu? Tidak tahu. Ya, kita tidak tahu akhir sandiwara kehidupan kita, semua sutradaranya Allah. Ma'asyiral muslimin, kita ini hanya dituntut fakullun i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sudah beramal saja, maka kalian akan dimudahkan dengan amalan itu. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau memang dimudahkan amalannya, kebaikannya, Allah akan mudahkan lagi ke surga tuh. Tapi kalau sudah disulitkan amalan ke surganya, maka Allah sulitkan lagi menuju ke surga. Boleh jadi dibelokkan ke neraka. Fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kewajiban kita ini hanya i'malu, beramal dan beramal. Karena kita tidak tahu ujung amalan kita apa kan gitu. Karena Rasul yang mengatakan i'malu fakullun muyassar. Beramalah karena setiap kalian itu akan dimudahkan terhadap apa yang kalian amalkan itu. Lima khuliqa lakum. Terhadap apa yang sudah kalian amalkan. Karena biasanya amal soleh itu akan melahirkan amal soleh yang lainnya. Sebagaimana dosa juga akan melahirkan dosa yang lainnya. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ingin meningkatkan dengan sholat sunnah duha, itu akan mudah. Ketika kemudian kita sudah melaksanakan sholat duha untuk meningkatkan amal soleh di malam hari, itu mudah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari yang wajib, ibadah siang, naik kepada ibadah malam, pasti akan mudah tuh. Kenapa? Karena ibadah itu melahirkan ibadah yang lainnya. Sama dengan maksiat juga gitu. Maksiat itu melahirkan maksiat yang lainnya. Orang kalau sudah gemar satu maksiat, pasti akan gemar kepada maksiat yang lainnya. Orang punya utang tak mau bayar, mulai dia berdusta. Mulai dosanya tak mau bayar utang, nambah dusta. Kemudian sudah berdusta, marah-marah pula sama yang orang yang diutangi. Timbul dosa yang marah-marahnya. Kemudian tambah lagi ngasut orang pula. Dia yang utang, dia yang gibah kawannya. Mulai ngerembet tuh dosanya kemana-mana. Dosa itu melahirkan yang lainnya. Makanya kalau seandainya orang sudah tua kok tidak bertobat, itu merembet dosanya itu. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi suul khotimah. Tapi kalau sudah tua dia memperbanyak amal soleh, nanti amal soleh akan melahirkan amal soleh yang lain. Amal soleh yang lain melahirkan amal soleh yang lainnya. Akhirnya boleh jadi Allah tutup dengan amal soleh yang terakhir dia kerjakan. Kan alhamdulillah. Ya, jangan menerka-nerka. Kapan tobat? Sudah 40 tahun nunggu 60 tahun Ustaz. Sudah 60 tahun kapan tobat? Nunggu haji Ustaz. Tak haji pun. Ya. Sudah haji tak tobat juga. Jadi kepala sabung ayam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sini Allah ingin peringatkan kepada kita dalam surat ini tentang bahaya usia 60 tahun kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.